Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Minggu 29 Maret 2020, kami dari gugus tugas pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa hal terkait dengan update COVID-19 di Kalimantan Selatan, dan juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman wartawan. Perlu kami informasikan untuk update sore hari ini, orang dalam pemantauan ada peningkatan saat ini berjumlah 1.143 orang. Kalau kita bandingkan dengan yang kemarin pada update yang sama pada sore hari 1.079, jadi ada tambahan sekitar 64 ODP. Kemudian saat ini jumlah pasien dalam pengawasan di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin sebanyak 9 pasien dan yang positif 1, dan ini ada yang bertambah, namun juga perlu kami informasikan ada 1 PDP yang Ulin 12, wanita 51, rujukan asal Banjarmasin, telah meninggal dunia pada pagi hari tadi dan sudah dilakukan perawatan optimal oleh tim dokter Rumah Sakit Umum Ulin. Juga sempat dipasang ventilator karena sesak napas. Sampai saat ini kita masih belum menerima hasil laboratorium pasien Ulin 12 ini. Oleh karena itu kita masih belum bisa memastikan bagaimana status dari Ulin 12 ini. Kemudian kami juga sampaikan bahwa saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Umum Ulin dengan yang masih terkonfirmasi positif 1 berjumlah 10 pasien. Dengan rincian dari Banjarmasin 3 pasien ODP dan PDP 1, PDP 3 maksud kami, dan 1 yang confirm. Kemudian dari Banjarbaru 2 PDP, dari Kabupaten Banjar 2, Hulu Sungai Selatan 1, dan Tabalong 1. Kemudian kami juga ingin informasikan terkait dengan kondisi terkini PDP. Yang pertama Ulin 10, laki-laki 45 tahun dari rujukan Kabupaten Banjar. Ini hari ke-6 dan kondisinya alhamdulillah stabil. Kemudian Ulin 11, laki-laki 56, rujukan dari Banjarmasin. Ini hari ke-7, kondisi masih ada sesak dan masih lemas. Nah, kemudian juga Ulin 13, laki-laki 21 tahun, ini pada hari ke-7 dari Tabalong, kondisi stabil. Ulin 14, wanita 36 dari Hulu Sungai Selatan. Ini adalah perawatan hari ke-5, kondisi saat ini stabil. Kemudian Ulin 15, laki-laki 41 tahun dari Kabupaten Banjar. Ini adalah perawatan hari ke-3, kondisinya stabil. Kemudian Ulin 19, wanita 33 tahun dari Banjarbaru. Saat ini kondisinya masih
sedikit ada pilek tapi sudah stabil dan tidak ada batuk. Kemudian ulin 20, laki-laki 66 tahun dari Banjarbaru. Ini hari kedua, kondisi sudah stabil, ya, batuk, pilek dan sesak napasnya sudah tidak nampak lagi. Kemudian ulin 21, anak laki-laki berumur 1 tahun dari Banjarmasin, kondisinya masih ada batuk, pilek, kemudian masih ada sesak napas. Begitu juga dengan ulin 22, anak laki-laki umur 3 tahun dari rujukan Banjarmasin, hari kedua, kondisinya juga masih ada batuk, pilek, dan masih ada sesak napas. Nah, itulah terkait dengan update kondisi terkini pasien dalam pengawasan di Rumah Sakit Umum Daerah Umum Ulin Banjarmasin. Ada beberapa hal juga yang perlu kami sampaikan dengan teman-teman, bahwa memang saat ini kita sudah mulai melakukan screening. Screening kita lakukan dengan rapid test, terutama pada orang dalam pemantauan yang memiliki gejala klinis, kemudian PDP, kemudian juga orang yang kontak erat dengan terkonfirmasi positif. Dan ini sudah kita lakukan, kita sampaikan juga dengan teman-teman, dan kita juga pada tahap pertama ini nanti akan menunggu bagaimana hasil laporan. Kemudian pada tahap berikutnya juga kami akan meminta teman-teman untuk melakukan screening juga terhadap kriteria-kriteria yang kami sebutkan tadi. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan nanti yang akan diambil oleh pemerintah, kita tunggu saja. Di antaranya terkait dengan apakah di Kalimantan Selatan menutup pintu-pintu masuk. Nanti kita akan sampaikan bagaimana kebijakan pemerintah. Kemudian juga terkait dengan apakah tim gugus tugas juga merencanakan terkait dengan lokasi-lokasi pemakaman jika memang diperlukan untuk yang meninggal karena terkonfirmasi atau yang lainnya. Tentu saja ini juga nanti akan menjadi ranahnya kebijakan. Tetapi terkait dengan prosedur yang ada, baik itu pasien dalam pengawasan maupun terkonfirmasi positif, Kementerian Kesehatan sudah membuat protap yang dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Nah, itu beberapa hal yang tentu saja yang ditanyakan oleh teman-teman tadi yang kami jawab. Demikian yang dapat disampaikan. Mungkin satu lagi terkait dengan istilah. Saat ini kita masih memegang istilah ODP, kemudian PDP, dan confirm, atau sudah menjadi sebuah kasus. Jadi itu yang kita sampaikan sebagai sebuah standar istilah-istilah yang kita gunakan. Kalau ada beberapa istilah yang lain, misalnya orang dengan risiko dan lain sebagainya, itu adalah dalam konteks atau upaya epidemiologi. Dan ini tentu saja menjadi catatan-catatan teman-teman surveillance epidemiologi untuk melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam upaya melakukan upaya pencegahan, memutus rantai penularan. Sekali lagi, kami berharap bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam tanggap darurat ini, terutama kita semua harus mentaati agar tetap berada di rumah. Bukan berarti kita tidak produktif. Kita masih bisa produktif, bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan banyak hal yang dapat kita lakukan di rumah.
Karena ini upaya yang paling efektif di dalam kita mencegah terjadinya penularan corona. Kemudian jangan lupa kita selalu menerapkan perilaku hidup bersih dengan sesering mungkin cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Sekali lagi mudah-mudahan Banua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.